Assalamualaikum Pak Baban yang telah hadir. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum Pak Baban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tina, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat semua sepertinya Pak. Gimana Mbak? Sehat semua sepertinya pada kesempatan. Alhamdulillah. Saya lagi di luar kota nih Mbak. Oh lagi di mana Pak? Makanya tadi itu saya tuh khawatir gak keburu. Jadi saya lagi di Cirebon ini. Oh iya, Lagi berarti lagi, nganterin peserta PKN 2. oh tapi lagi stay bukan lagi di Ya, kendaraan ya Pak ya? ya, karena gak ada acara hari ini sih sebenarnya. Cuman tadi perjalanan aja. Baik, Jadi baik. acaranya mulai besok. Baik, terima kasih sudah menyempatkan untuk berbagi di satu JPH sesi hari ini ya Pak ya. Sama-sama Mbak, Walaupun sama-sama. di sela-sela kesibukan pasti Pak. Sama-sama Mbak, sama-sama. Baik, izin Oh, dimulai sesi kita ya Bapak ya. mangga Mbak, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada, kepada yang kami hormati Bapak narasumber yang telah hadir pada kesempatan sesi agenda 3 sinkronus 1 ya, pada kesempatan hari Rabu ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Nanti akan diperkenalkan sebentar lagi dan saya juga ingin menyapa yang kami banggakan para peserta Latsar Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Palembang angkatan ke-6. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah Bu, sehat. luar biasa. Ya. Jadi ini kelompok 4 Bapak dan terdiri atas 10 teman-teman yang hebat luar biasa. Background-nya juga kayaknya bermacam-macam ya. Iya, jadi alhamdulillah mereka sudah sampai ke agenda 3, mudah-mudahan akan semakin banyak lagi ilmu-ilmu yang diperoleh selama pelatihan Latsar ini. Dan pada kesempatan sesi siang menjelang sore ini kita akan bertemu dengan narasumber kita dari LAN, yaitu kami perkenalkan dahulu. Beliau punya nama lengkap Bapak Dr. Baban Sobandi SEMSI yang telah hadir dari Tasikmalaya, lahirnya tahun 1967. Saat ini beliau merupakan WI ahli media di mana ya Pak ya terakhir? Puslatbang PKASN LAN. Oh ya, oke, baik. Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Ya, di ini ya Pak ya, di LAN Bandung. Bandung ya Pak ya, Ya, Jatinangor betul. ya Pak ya. Ya, betul Pak. Baik, Pak Baban ini pendidikan terakhirnya doktor ekonomi ya Pak dari UNPAD. Betul Pak. Kemudian sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam pelatihan ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi saya rasa teman-teman juga tidak hanya akan mendengarkan secara tekstual, tapi pengalaman empiris beliau juga ya. Mudah-mudahan nanti akan banyak di-share dengan para peserta kita ya Bapak ya. Jadi Pak Baban ini juga sebelum menjadi WI juga pernah menjadi peneliti juga, kemudian menjadi Kepala Bidang Diklat Aparatur, Kepala Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, terakhir Kepala Bidang Diklat Aparatur pada PKP2A, 1 LAN ya. Baru kemudian pada tahun 2018 beliau mengabdikan diri menjadi WI Media Suara ya Pak Bapak ya sampai sekarang. Insya Allah dalam pertemuan ini kita akan banyak diskusi dengan beliau pada sesi agenda 3 ya Pak ya, pertemuan pertama. Nah, karena tidak ada breakout room, kelompok 4 ini kelompok terakhir yang Zoom hari ini, jadi ini juga statusnya sudah di-record Bapak, dan status share screen-nya juga sudah saya enable kan Pak ya? Ya. Baik. Sebelumnya saya akan buka dulu sesi kita dengan sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Baban, kami persilahkan Bapak.
Baik, terima kasih Mbak Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mbak Tina yang saya hormati, adik-adik sekalian yang juga saya hormati dan saya banggakan, pada siang hari ini kita bisa berjumpa meskipun lewat Zoom, tatap maya saja, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan ini. Ini adalah ya kan, mudah-mudahan ya. Oleh karena itu mudah-mudahan materi yang saya sampaikan yang akan kita diskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sebelum dilanjutkan, saya mau nanya dulu, apakah ini suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terdengar jelas. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Saya hujan, Pak. Baik, kalau begitu ya, saya lanjutkan kalau begitu. Baik, adik-adik sekalian, tadi sudah memperkenalkan Mbak Tina. Jadi saya ini adalah Widyaswara Madya di Lembaga Administrasi Negara. Sebelumnya saya sebagai peneliti dan juga pernah di struktural, ya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, mungkin nanti kita akan saya sampaikan sekilas materi atau overview, ya, materi agenda 3 ini karena waktu yang ini sangat sedikit ya, sangat sebentar. Kita pertemuan kali ini hanya 45 menit. 45 menit tak terasa. Jadi kalau Widyaswara bicara 45 menit itu tidak terasa. Belum lagi nanti penjelasan tugas. Jadi mungkin saya bicara hanya sekitar 30 menit ya, adik-adik sekalian ya. Nah, jadi saya akan singkat-singkat saja, namanya juga overview ya, dan juga mungkin mengingatkan kembali bagi adik-adik sekalian yang sudah dipelajari pada saat MOC ya, adik-adik sekalian. Saya tidak ingin perkenalan satu-satu karena sudah juga terpampang namanya di layar ya. Nanti kalau misalnya itu ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan masukan ataupun misalnya komentar, nanti boleh memperkenalkan lebih jauh ya, selain nama mungkin asalnya dari mana dan seterusnya. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu ya untuk overview materi agenda 3 ini. Iya, enggak Pak, sudah di-enable. Sudah muncul? Sudah muncul ada sekalian? Belum. Sekarang sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Baik. Saya akan overview dulu sedikit tentang PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berangkat dari kebijakan. Jadi kalau saya tanya adik-adik sekalian, mengapa adik-adik sekalian itu duduk ya dan mengikuti pembelajaran seperti sekarang ini? Jawabannya adalah secara kebijakan itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya pasal 63 ayat 4 disebutkan bahwa setiap CPNS sebelum dia itu menjadi PNS, dia wajib mengikuti pelatihan terintegrasi yang diterjemahkan oleh LAN menjadi latsar ya, atau prajabatan. Jadi hukumnya itu wajib, bukan sunat, bukan mubah, adik-adik sekalian. Kalau Anda tidak mengikuti berarti Anda tidak akan menjadi PNS. Dijamin amanah undang-undang. Jadi sekali lagi dalam undang-undang disebutkan setiap CPNS yang akan menjadi PNS dia wajib mengikuti masa percobaan selama 1 tahun dan selama masa percobaan itu wajib mengikuti pelatihan terintegrasi yaitu latsar. Begitu bunyinya ada sekalian. Kemudian juga diturunkan dalam PP 11 tahun 2017. Saya tanya dulu nih, Undang-Undang 5 2014 itu tentang apa? Ada yang tahu nggak? Bukan begitu nanyanya. Ada yang tidak tahu Undang-Undang 5 2014? Ada yang tidak tahu? Kalau semuanya tidak tahu, ini belum lulus MOC-nya, harus diulang lagi. Nah, tentang apa Undang-Undang 5 2014? Halo? Halo? Tentang apa? Tentang ASN, Pak. Tentang Tentang ASN. ASN. Siapa yang jawab tuh? Bagus.
Anda jawab aja ya, mau benar mau salah ya, tidak ada pengurangan nilai ya. Jadi kalau Anda benar, jawabannya +2 tuh nilainya. Kalau Anda salah, ya tetap Anda mendapatkan nilai. Tapi kalau Anda tidak menjawab, itu tidak mendapatkan nilai apa-apa, saudara sekalian ya. PP 11 2017 tentang apa? PP 11 2017 tentang apa? Manajemen ASN, Pak. Manajemen Manajemen PNS, bukan ASN. manajemen ASN ya. Ya, Jadi PNS. kalau Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara itu ada dua, ada PNS, ada P3K. Nah, khusus mengatur tentang PNS itu dalam PP 11 tahun 2017 ya, yang merupakan turunan dari Undang-Undang 5. Jadi setiap CPNS yang akan menjadi PNS, dia wajib mengikuti masa percobaan itu, dia harus mengikuti pelatihan dasar CPNS ini. Begitu ada sekalian ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk, nih perhatikan, lihat di sini, untuk membentuk PNS yang profesional dan memiliki karakter. Jadi dua itu ada di sekalian. Tujuan mengikuti latsar ini supaya adik-adik sekalian menjadi PNS yang profesional dan memiliki karakter. Nah, kemudian amanah dari kedua kebijakan itu diterjemahkan secara operasional ke dalam Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 dan Keputusan Kepala LAN nomor 93 tahun 2021 dan juga nomor 94 tahun 2021. Nah, itu ada sekalian. Ini dasarnya. Jadi adik-adik sekalian ada di sini sekarang mengikuti latsar CPNS, dasarnya adalah ini. Ya, tidak semena-mena, bukan asal-asalan. Ya, ini adalah amanah kebijakan, undang-undang. Kalau undang-undang yang bikinnya siapa? Rakyat, wakil rakyat dan pemerintah ya. Kalau undang-undang itu. Oke. Jadi sekali lagi ada sekalian, adik-adik sekalian mengikuti latsar ini adalah untuk supaya menjadi PNS yang profesional dan memiliki karakter. Pertanyaannya, apa itu profesional? Profesional itu Anda bekerja sesuai dengan profesi Anda dengan sebaik-baiknya, bukan asal-asalan. Saya sebagai widya iswara harus mampu menjadi widya iswara yang profesional, memahami substansinya, dan mampu menyampaikan secara metodologinya benar. Nah, jadi substansinya paham, metodologinya juga benar. Saya tanya sekarang, Zakiuddin, itu formasi apa Zakiuddin? Saya Untuk formasi apa? ahli pertama perencana, Pak. Perencana. Halo, Ya, siap. perencana. Nah, Zakiuddin itu nanti harus menjadi PNS perencana yang profesional. Bagaimana itu PNS perencana yang profesional itu? Anda harus mampu membuat perencanaan yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, sesuai dengan kebijakan yang benar, sesuai dengan teori ada dasarnya seperti itu yang benar, yang sesuai ya. Jadi bukan merencanakan asal merencanakan tapi nggak ada dasar kebijakannya, nggak ada dasar landasan berpikir, teoritisnya tidak ada. Jangan seperti itu, Anda tidak profesional. Mutmainah, halo Mutmainah, itu Ada, formasi Pak. apa? Ya, Dosen, Pak. dosen. Anda Iya. menjadi dosen harus menjadi dosen yang profesional. Dosen apa? Perbankan syariah. Perbankan syariah. Jadi Anda harus paham tentang perbankan syariah dan juga Anda harus tahu bagaimana cara menyampaikan kepada mahasiswa. Iya. Ya, Siap, kalau Pak. Anda hanya tahu substansi saja tapi tidak tahu metodologi juga tidak profesional. Anda tahu metodologi, tidak tahu substansinya, Anda juga tidak profesional. Nah, begitu itu namanya apa? Profesional. Ya, sekalian, itu tujuan di latsar ini. Yang kedua adalah Pak, memiliki karakter, saudara sekalian. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan karakter? Saudara, ada yang tahu karakter? Ada yang tahu karakter? Halo? Karakter, Pak. Sikap dasar, Pak. Sikap dasar. Kepribadian. Sikap Apa? dasar. Sifat dasar. Nilai Iya. khas, Pak. Nilai Ciri khas. Ciri khas. Betul. Sikap dasar, betul. Ciri khas, betul ya. Jadi kalau misalnya itu saya tanya, garam itu karakternya apa?
Masin, Pak. Asin benar. Jadi garam itu bukan manis tapi asin ya. Itu sifat dasarnya itu ya, atau ciri khasnya itu adalah asin, garam itu. Kalau bukan asin bukan garam. Kalau gula apa? Manis, Pak. Manis, betul. 100. Siapa yang jawab? Halo, siapa yang jawab barusan? Zaki, Zaki, Pak. Pak. Zaki, Pak Pak. Zaki, Zaki. Pak. Terus ya. Nah, jadi gula itu manis, garam itu asin. Kalau gula tidak manis, garam tidak asin, berarti dia tidak punya karakter. Esti, mau nggak dikasih garam sekarung, tapi nggak asin? Mau nggak Esti? Halo Esti? Nggak mau, Pak. Nggak mau, untuk apa? Nggak bisa jadi bumbu ya, dijual juga nggak akan laku. Mega, mau nggak dikasih gula tapi nggak manis? Tidak, Pak. Nggak mau ya, untuk apa? Ya, dijual nggak laku, dikasih orang nggak akan ada yang menerima, dipakai bumbu juga nggak. Kenapa? Karena karakternya hilang. Jangankan PNS, saudara sekalian, garam dan gula barang murah aja, kalau karakternya hilang, ya hilang harga dirinya. Begitu. Jadi Anda sebagai PNS, Anda sebagai dosen, Anda sebagai perencana, Anda mungkin sebagai penyuluh, Anda sebagai misalnya itu apa namanya itu penghulu, ya. Kalau Anda tidak memiliki karakter, maka harga diri Anda akan hilang. Catat itu. Kata-kata saya itu, kalau Anda tidak punya karakter, maka harga diri Anda akan hilang. Begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apa karakter PNS itu yang harus dimiliki oleh kita? Apa karakter yang harus dimiliki oleh kita sebagai PNS? Apa? Nah, di sini ada sekalian, sebagai terjemahan dari Undang-Undang 5 2014, PP 11 2017, dan juga di dalam Peraturan La Nomor 1 Tahun 2021, ada 3 karakter yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Begitu sekalian. Ini hati-hati dari sekalian, 3 karakter yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Apa itu? Yang pertama adalah sikap dan perilaku bela negara. Anda kan sudah belajar tuh. Sikap dan perilaku negara. Itu karakter pertama, saudara sekalian. Jadi kalau Anda sebagai PNS tidak mempunyai sikap dan perilaku bela negara, maka Anda sudah kehilangan satu karakter. Maka harga diri juga akan berkurang. Harga diri Anda akan berkurang. Ini PNS, tapi kerjanya apa? Menjual negara sendiri. Menjelek-jelekan bangsa sendiri. Gitu ya. Anda ditugaskan sekolah nanti untuk mengambil S2 atau S3 ke luar negeri. Di sana hanya menjual, ya, mengobrol. Misalnya itu justru bukan untuk mempertahankan bagaimana misalnya itu harga diri bangsa, tapi justru malah misalnya itu menjelek-jelekan bangsa sendiri. Itu tidak jarang sekali dosen yang belajar di luar negeri, dia malah menjelek-jelekan bangsa sendiri, dia menjual data, informasi yang terkait dengan misalnya itu ketahanan bangsa dan sebagainya. Itu banyak yang seperti itu. Berarti Anda tidak memiliki karakter yang pertama, sikap dan perilaku bela negara. Sikap dan perilaku bela negara akan muncul kalau kita memiliki kecintaan kepada negara dan bangsa. Makanya Anda diberikan materi tentang apa? Tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Diberikan kesiapsiagaan bela negara. Diberikan materi analisis isu kontemporer yang terkait dengan negara dan bangsa. Itu apa? Tujuannya supaya muncul ya kecintaan kepada negara dan bangsa, kemudian nanti muncul sikap dan perilaku bela negara. Begitu sekalian. Itu karakter yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau satu karakter Anda hilang sebagai PNS. Siap Anda memiliki sikap dan perilaku bela negara ya? Siap? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Anda jadi PNS, Anda harus siap jadi PNS yang memiliki sikap dan perilaku bela negara. Gitu ya. Itu yang pertama Ya, Pak. sekalian. Yang kedua, karakter PNS itu apa? Memiliki nilai-nilai dasar aneka. Ya, sekarang ada lagi kan apa namanya nilai-nilai baru yang diluncurkan oleh pemerintah, apa namanya itu? Berakhlak, ya. Tapi bukan berarti menafikan aneka. Berakhlak harus ya. Kemudian juga beraneka tetap harus sebagai seorang PNS. Ya. Apa itu aneka? Pertama, akuntabilitas. Anda harus memiliki karakter akuntabel.
Yang kedua apa? Nasionalisme. Anda harus memiliki jiwa nasionalisme. Yang ketiga apa? Etika publik. Anda harus memiliki karakter beretika publik. Yang keempat apa? Anda harus komitmen terhadap kualitas atau mutu. Dan yang kelima, Anda harus anti korupsi. Nah, itu karakter yang kedua yang memiliki 5 subkarakter, saudara sekalian. Jadi kalau Anda tidak memiliki ini juga, maka harga diri Anda akan hilang sebagai PNS. Anda tidak beretika misalnya itu. Anda PNS tapi Anda tidak punya etika. Ya, maka karakter Anda udah hilang satu. Anda PNS tapi Anda tidak mempunyai jiwa nasionalisme. Berarti Anda juga hilang karakter satu. Anda PNS tapi Anda tidak akuntabel, maka Anda juga sudah kehilangan karakter satu. Ya. Anda PNS tapi Anda tidak anti korupsi, maka Anda pun berarti apa? Berarti Anda pun sudah kehilangan satu karakter. Begitu saudara sekalian ya. Itulah fungsinya karakter. Nah, karakter yang ketiga, saudara sekalian, apa karakter yang ketiga? Karakter yang ketiga adalah Anda harus tahu, faham, dan mampu menerapkan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Anda harus tahu bagaimana caranya memberikan pelayanan yang baik, ya. Anda harus tahu misalnya bagaimana melaksanakan manajemen ASN yang benar. Anda harus tahu bagaimana koordinasi, kolaborasi, kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan juga pembangunan di negeri tercinta ini. Nah, Anda harus tahu dan paham dan mampu menerapkan. Jadi kalau Anda memberikan pelayanan asal-asalan, berarti Anda sudah kehilangan satu karakter. Kalau Anda misalnya itu tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam manajemen ASN, kenaikan pangkat itu dasarnya adalah ini, dan seterusnya, berarti Anda sudah kehilangan karakter juga. Anda bekerja egois, misalnya itu, tidak melihat kanan kiri, tidak melihat sektor lain, tidak melihat bidang lain, pokoknya bagaimana saya, misalnya seperti itu, berarti Anda juga kehilangan satu karakter, sudah sekalian. Ya, sekali lagi berarti Anda sudah kehilangan karakter. Apalagi kalau semuanya, berarti harga diri Anda sebagai PNS akan hilang, saudara-saudara sekalian ya. Jadi itulah karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang PNS seperti Anda. Anda mengikuti latsar ini, sekali lagi, yang kedua tadi selain profesional, yang pertama, yang kedua adalah supaya Anda memiliki karakter. Jelas nggak? Jelas ya? Mudah-mudahan Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas. Anda, saudara sekalian, melalui MOC dan distance learning itu, Anda diberikan materi-materi ini nih. Agenda 1 Anda diberikan, agenda 2 diberikan, agenda 3 diberikan. Tidak cukup, saudara sekalian. Tapi Anda harus mampu membuktikannya. Benar nggak Anda memiliki karakter ini? Maka ada aktualisasi. Ya, dimulai dari menyusun isu, mencari penyebab isu, mencari gagasan kreatif, melaksanakan kegiatan sampai menghasilkan sesuatu. Nah, pada setiap kegiatan dan langkah kegiatan itu, Anda harus cerminkan nilai-nilai ini. Karakter-karakter ini Anda harus siapkan. Misalnya, Anda akan melakukan sesuatu. Ini hanya sebagai kendaraan saja. Tetapi dalam kenyataan, setiap aktivitas Anda nanti itu harus dijiwai oleh 3 nilai tadi itu. Sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, dan kedudukan serta peran ASN dalam NKRI. Harus menjiwai kita dalam segala langkah. Mutmainah dalam mengajar, semuanya harus diwarnai dengan nilai-nilai itu, dengan karakter-karakter itu. ST misalnya itu dalam bekerja juga harus diwarnai oleh nilai-nilai itu atau karakter-karakter itu. Jangan hilang. Ya, jangan hanya misalnya itu kita beretika tapi kita tidak memberikan pelayanan yang baik. Ramah sekali gitu misalnya itu ya. Kalau misalnya ada orang yang mau minta dilayani sangat ramah, senyum begitu lebar, dia waduh pokoknya ramah. Tapi dia tidak memperhatikan kualitas, asal-asalan kualitas layanannya. Itu juga nggak benar. Ya, misalnya seperti itu. Ini jangan hilang. Semuanya harus menjiwai ya semua aktivitas Anda semua. Ketika Anda sebagai pegawai negeri sipil seperti itu. Ya. Nah, jadi Anda sekalian, hakikatnya pada semua kegiatan Anda dalam melayani masyarakat ataupun juga dalam melaksanakan aktivitas pembangunan yang lain, maka Anda harus dijiwai oleh 3 karakter yang tadi.
Hanya saja dalam konteks pelatihan ini sebagai suatu contoh membuat suatu aktualisasi ya kegiatan-kegiatan tertentu, tapi pada setiap kegiatan dan langkah kegiatan itu bagaimana Anda mengaktualisasikan karakter-karakter yang tadi itu. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sampai di sini ada yang mau Pak. ditanyakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat khususnya kaitan dengan agenda yang ketiga ini. Nah, agenda 3 ini adalah merupakan salah satu agenda yang ditujukan untuk membentuk karakter tadi itu. Ya. Sekali lagi, agenda 3 ini adalah salah satu agenda ya yang diberikan pada peserta latsar dalam rangka membentuk karakter tadi. Ya, ada 3 mata pelatihan. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua adalah pelayanan publik, dan yang ketiga adalah whole of government. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Apa saja yang harus diberikan, yang harus Anda kuasai dan juga Anda mampu terapkan ya ketika Anda menjadi PNS. Ini kaitan dengan agenda yang ketiga ini ya, karakter yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Yang pertama adalah Anda harus paham dan mampu menerapkan kaitan dengan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kenapa ASN di sini meskipun kita itu bicara dalam konteks sebagai PNS? Karena pada dasarnya kode etik ASN dan kode etik PNS itu sama saja. Ya, baik itu P3K atau juga PNS sama saja. Ya. Anda harus tahu kedudukan Anda, khususnya sebagai PNS, hak dan kewajiban Anda apa? Anda tahu hak Anda? Tahu nggak? Halo, ada yang tahu haknya? Jangan sampai Anda kerja tidak tahu hak. Oh, tahu? Gaji, Pak. Menerima gaji. Paling tahu kalau haknya ya. Bagus. Terus apa lagi haknya? Mendapatkan pelatihan. Mendapatkan pelatihan pengembangan kompetensi, Zaki ya. Bagus. Ya, Apalagi? Perlindungan. fasilitas negara. Perlindungan, Pak. Apa? Perlindungan, Perlindungan. Jaminan kesehatan. Terus apa lagi? jaminan kesehatan, pensiun, Jaminan dan hari kesehatan. tua. Terus Jaminan hari tua, Pak. jaminan hari tua. Jangan jauh-jauh hari tua, baru aja masuk udah hari tua lagi. Gimana sih? Benar, Pak. Ya, Pak, betul. Apa lagi? Fasilitas negara, fasilitas Fasilitas. Fasilitas apa? terkait dengan apa ya? Operasional bekerja, Pak, seperti mungkin seperti barang-barang yang kita gunakan untuk bekerja, laptop dan sebagainya. Oh ya, boleh. Bagus. Oke, Anda harus tahu ya. Itu hak-hak Anda harus tahu ya. Kewajiban Anda apa? Bekerja sesuai dengan tupoksi, Pak. Oh, bekerja sesuai tupoksi dengan sebaik-baiknya. Hanya bekerja sesuai dengan tupoksi dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang setinggi-tingginya, sebagus-bagusnya. Begitu. Atau tuh bekerja sesuai dengan tupoksi, titik di situ. Itu kurang bagus ya. Anda bekerja sesuai dengan tupoksi dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Kalau hanya bekerja saja bisa jadi apa asal-asalan sekalian. Kan komitmen mutu atau Zaki ya. Kan komitmen mutu tadi ya. Kita harus komitmen terhadap mutu. Oke. Kewajiban kita. Terus apa lagi? Kewajiban kita. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak. Menjaga persatuan kesatuan bangsa terus. Setia terhadap NKRI. Pokoknya Anda baca lagi ya dalam undang-undang. Banyak kewajiban Anda sebagai PNS itu, ya. Yang jelas tadi melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya. Apa? Halo. Mematuhi semua aturan yang ada di instansi, Pak. Apa? Mematuhi semua aturan yang ada di instansi. Mematuhi aturan sesuai dengan apa yang ada di instansi kita. Oke. Nah, itu kewajiban Anda. Anda harus tahu itu ya. Kemudian kode etik dan kode perilaku. Anda tahu? Misalnya apa? Kode etik Anda sebagai PNS. Satu aja sebutkan. Ya. Banyak ya kode etik Anda baca lagi. Kalau Anda mau tahu, apa Zaki? Memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, Pak. Akhlak budi pekerti yang baik ya, itu boleh umum ya. Tapi Anda lihat nanti di dalam kode etik. Anda baca peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 ya.
Anda baca PP 53 tahun 2010 di situ. Termasuk di dalamnya misalnya itu Anda tidak boleh itu terlibat dalam politik praktis ya. Ya, misalnya itu Anda sebagai PNS ikutan kampanye itu tidak boleh ya. Ya, terhadap salah satu calon tertentu, pilkada ataupun misalnya itu pilum, pilihan umum gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Oke. Yang kedua, Anda juga harus tahu tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ada yang tahu sistem merit itu apa? Sistem merit itu apa? Halo? Adik-adik sekalian, sistem merit itu adalah Proses promosi, Pak. sistem pengelolaan pegawai yang didasarkan kepada 3 hal. Ini harus baca lagi nih, Pak. Anda sudah lulus ya MOC-nya. Padahal itu di modul sangat ada. Jangan-jangan nggak dibaca modulnya nih. Aduh. Ya. Jangan-jangan nggak dibaca modulnya. Ini kelihatan ketawa ini. Yang nggak baca atau yang kurang bacanya. Atau yang sudah baca yang ketawa ya. Yang lain yang diam aja itu yang nggak baca. Jangan-jangan. Ya, sistem merit itu adalah pengelolaan pegawai yang didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama adalah kualifikasi. Yang kedua adalah kompetensi. Dan yang ketiga adalah kinerja. Begitu. Anda direkrut jadi PNS. Kenapa? Karena kualifikasi dan kompetensi. Kalau kinerjanya belum. Anda direkrut menjadi PNS karena kualifikasi memenuhi, kompetensi Anda juga bagus. Gitu. Anda nanti promosi jabatan, kenapa? Karena kualifikasinya memenuhi, kompetensinya bagus, kinerjanya juga bagus. Begitu. Itu namanya sistem merit. Jadi kalau tiba-tiba Zakiuddin dalam waktu 10 tahun ke depan tiba-tiba dia sudah melejit karirnya. Orang lain masih ya biasa-biasa saja, dia itu menjadi eselon 2 di pusat. Oh, baru 10 tahun. Anda jangan iri. Kalau misalnya itu dia itu memang kualifikasinya memenuhi, kompetensinya bagus dan kinerjanya juga bagus. Ya. Nah, itu yang diterapkan sekarang itu namanya sistem merit, saudara kalian. Kalau zaman dahulu kala ini bukan sistem merit, ya. Tapi apa? Jadi kalau sekarang itu faktor penentunya itu 3K, saudara sekalian. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kalau dulu bukan 3K. Kalau bukan sistem merit, apa? 3D. Tahu nggak 3D? Tahu nggak 3D? Nggak tahu. Apa tuh? Belum tahu, Pak. 3D apa Belum itu? tahu, Pak. Belum tahu Pak 3D Pak. Duit, Dekat. dekat, Dua, Pak. terus satu lagi. Dulur. Tahu dulur? Saudara dulur itu. Bahasa Sunda. Warga. Duit, dekat, dulur kalau dulu mah. Jadi kalau kita ingin karir melonjak, tinggi, cepat, yang penting punya duit, nyogok, ya. Kemudian dekat dengan pimpinan, oh baik-baik, loyal, pokoknya kata Jilat pimpinan ya, Pak. bisa begitu kan. Kata pimpinan berdiri, nah itu dia cepat tuh karirnya itu. Kalau dia taat, loyalnya yang tidak beralasan itu. Itu namanya 3D ya. Yang ketiga dulur saudara, saudara sekalian ya. Makanya dulu itu zamannya KKN. Bukan kuliah kerja nyata ya, tapi apa? Korupsi. Korupsi, Dan nepotisme. nepotisme kedekatan tadi itu. Nah, sekarang tidak berlaku. Sekarang itu sistemnya adalah merit, ya merit system. Oke, itu sekalian. Yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Anda harus tahu manajemen PNS dan PPPK, ya. Anda harus tahu juga tentang pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. JPT itu ada 3. Ada JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama. Jabatan pimpinan tinggi. Nepotisme. Halo, gimana? Nah, itu Kayaknya Anda harus delay, tahu. Pak. Delay suaranya, Pak. Ada yang delay. Halo, gimana? Ada suara rekan yang delay, Pak. Oh, suaranya delay ya. Ya mohon maaf nih mungkin jaringan di sini agak kurang bagus ya. Enggak, Pak. Suara dari teman, Pak. Teman, Pak. Oh, gitu. Mungkin Teman jaringan. menjawabnya delay. Oh, baik ya. Oke ya itu ya. Jadi Anda harus tahu. Jadi JPT itu jabatan pimpinan tinggi tip kalau kita Iya sinkron Pak, itu suaranya ada eselon 2, delay. eselon 3, eselon 2, eselon 1, B dan eselon 1A. Itu adalah JPT, jabatan pimpinan tinggi. Anda harus tahu ya. Ya dari mulai dirjen itu eselon 1, kemudian direktur, kepala pusat segala macam itu namanya eselon itu namanya JPT, jabatan pimpinan tinggi. Nah, itu bagaimana pengelolaannya? Bagaimana misalnya itu
ingin jadi promosi menjadi JPT itu, nah itu ada aturan-aturannya. Anda harus tahu ya. Saya tidak akan menjelaskan secara utuh karena tidak memungkinkan ya dalam waktu yang sangat-sangat singkat ini. Oke sekalian, itu yang ke satu ya. Yang kedua sekalian, materi yang harus dipahami oleh saudara sekalian adalah tentang whole of government. Whole of government. Intinya ada sekalian bahwa ada sekalian sekarang ini dihadapkan dengan berbagai variasi, berbagai dengan heterogenitas ya dalam sektor, kepentingan, suku, bangsa, agama, ras dan sebagainya. Kalau kita misalnya itu ego terhadap salah satu, maka ini tidak akan bisa kita melaksanakan tugas-tugas pembangunan dengan baik. Makanya ada konsep ya, atau pendekatan di dalam pembangunan dan pelayanan publik itu whole of government. Intinya adalah bagaimana kita ya melakukan pelayanan publik ataupun juga pembangunan itu dengan pendekatan kolaborasi, koordinasi dan integrasi sekalian. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Meskipun Anda bekerja misalnya di Kementerian Agama itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia juga terkait dengan instansi yang lain, terkait dengan sektor yang lain, terkait dengan bidang yang lain. Oleh karena itu, ketika Anda mau bekerja, jangan lupa Anda harus melihat juga bagaimana dampaknya kepada yang lain, bagaimana pengaruhnya kepada yang lain, dan bagaimana kalau misalnya itu pekerjaan-pekerjaan itu kita laksanakan ya dengan model kerjasama ataupun juga kolaborasi. Nah, seperti itu sekalian ya. Itu di dalam mata pelatihan whole of government. Makanya ini ada materi-materi yang disampaikan di dalam materi ini. Yang pertama, Anda harus tahu tentang konsep WOG, whole of government. Apa itu? Ya, WOG itu tidak lain daripada suatu pendekatan, ya, suatu pendekatan di dalam pembangunan ataupun juga dalam pelayanan publik. Jadi pelayanan publik yang menggunakan pendekatan WOG, dia itu akan berpikir bukan hanya satu sektor tertentu saja, tapi dia juga terkait dengan sektor-sektor yang lain, terkait dengan bidang-bidang yang lain dan sebagainya. Dan berdasarkan pengalaman di beberapa negara, terutama pelaksanaan pembangunan ataupun pelayanan publik itu dengan pendekatan ini ternyata memberikan dampak yang lebih baik ya, seperti itu. Ada sekalian ya. Jadi ada sekalian nanti akan diberikan atau harus belajar tentang apa itu WOG. Kemudian juga penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi bagaimana misalnya. Baik itu dalam konteks kelembagaan yang terintegrasi atau juga hanya dalam fungsi yang terintegrasi. Anda misalnya itu pernah mendapatkan layanan dari kantor Samsat, pernah nggak? Pernah, Pak. Zakirudin, pernah nggak berhubungan dengan Samsat? Pernah nggak? Pernah, Pak. Kenapa disebut Samsat? Apa singkatan Samsat itu? Kepanjangannya apa Samsat itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak Samsat? Samsat. Ini hanya salah satu contoh saja. Ya, sistem administrasi manunggal. Sistem administrasi Manunggal satu atap. menunggal satu atap. Artinya apa? Di situ banyak instansi, ada beberapa instansi yang terkait, tapi ada dalam satu atap. Di situ ada instansi apa saja? Perhubungan Polri, dan Ada Polri, ada apa lagi? pajak, Ada Beda. Dinas Pendapatan Daerah. pendapatan Ya, daerah, Berarti itu yang mengut pajaknya, Ya. polisi yang mengecek secara fisiknya. Kemudian ada lagi apa? Jasara harja, itu yang terkait dengan asuransi. Itu ada 3 instansi di Samsat itu. Jadi ada sekalian datang ke Samsat, Anda sudah mendapatkan 3 layanan dari 3 instansi. Pajak. Kan efisien ya? Kan efisien. Bayangkan kalau itu misalnya itu berada tidak terintegrasi dalam satu atap. Anda akan mendapatkan layanan yang ya tidak efisien. Mungkin misalnya itu untuk cek fisiknya itu di satu tempat, bayar pajaknya di tempat lain, asuransinya di tempat lain, itu tidak efisien jadinya ya. Jadi Samsat itu adalah salah satu pendekatan, salah satu contoh pendekatan di dalam penerapan konsep WOG, whole of government. Sekali lagi bukan hanya satu kelembagaan, tidak mesti dalam satu kelembagaan tertentu, tapi yang jelas ya, apalagi sekarang dalam era teknologi informasi dari sekalian itu. Jadi pendekatan pembangunan itu mesti didasarkan kepada pendekatan WOG, dan teknologi informasi itu bisa digunakan sebagai suatu
instrumen atau alat untuk melaksanakan pendekatan ini. Ya, misalnya gini sekalian ya, di suatu tempat itu, jadi kalau misalnya tuh seseorang itu kan misalnya itu dia harus biasanya gini, ketika berbicara tentang disiplin, kehadiran segala macam, itu yang mengelola itu adalah bagian kepegawaian, ya kan? Tetapi dari disiplin kepegawaian itu dia berimplikasi kepada tunjangan. Itu berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kinerja misalnya itu ya. Kinerja itu dikelola siapa? Oleh bagian evaluasi kinerja. Hasil evaluasi kinerja itu berkaitan dengan tunjangan, dengan remunerasi. Ya kalau daerah itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja daerah, TKD ya, seperti itu. Itu di bagian keuangan. Nah, dengan bantuan teknologi itu sekalian, dengan pendekatan WOG itu, misalnya itu seperti itu tidak mesti ada proses administrasi yang berulang di setiap bagian itu. Cukup diintegrasikan dengan sistem, maka dia akan berjalan lebih tepat, lebih cepat, dan lebih akurat. Nah, jadi seperti itu. Ada sekalian itu. Jadi tidak mesti dalam satu kelembagaan, tetapi tetap kelembagaannya terpisah, tapi secara fungsi, bagaimana misalnya itu sistem bisa dibangun dalam rangka integrasi itu. Saya kira seperti itu ya. Itu dalam penerapan WOG ya, konsepsi WOG. Kemudian juga Anda nanti akan diberikan best practice penerapan WOG dan juga tentu saja bagaimana praktek WOG dalam manajemen pelayanan publik di Indonesia. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan publik. Ini adalah materi yang terakhir. Ya, Anda harus tahu tentang apa itu pelayanan publik dan pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Anda harus tahu ini, pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Anda jangan ketukar. Anda bukan seorang pebisnis, Anda juga bukan seorang politisi, tapi Anda adalah seorang PNS. Pola pikir Anda sebagai PNS berbeda dengan pola pikir sebagai seorang politisi dan berbeda sebagai seorang bisnismen. Kalau orang bisnis itu pola pikirnya apa? Keuntungan. Kerja untuk mendapatkan keuntungan. Tidak akan dia bekerja kalau dia tidak melihat peluang keuntungan di situ. Peluang laba di situ. Peluang profit di situ tidak akan. Tapi ASN bekerja apa? Kenapa apa? Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan. Jadi kalau Anda itu jadi PNS tapi yang dipikirin cuma keuntungan, saudara sekalian, Anda salah masuk. Ya, Anda PNS yang dipikirin apa? Keuntungan aja, gimana saya supaya mendapatkan uang yang banyak ini-gini. Anda jangan pikirkan itu, tapi Anda harus pikir bagaimana mendapatkan atau memberikan pelayanan terbaik. Ya, adapun misalnya itu tunjangan itu implikasi, nggak usah dipikirin. Nah, Anda harus belajar ikhlas, begitu ya. Nah, jadi begitu sekalian. Kalau Anda sebagai PNS, karena pola pikir PNS adalah sebagai pelayan publik. Anda PNS, tapi yang dipikirin bagaimana Anda meraih kekuasaan. Jangan. Itu mah hanya implikasi saja. Kalau Anda hanya memikirkan bagaimana meraih kekuasaan, Anda salah masuk. Karena harus jadi politisi ya. Seperti itu. Teman-teman saya itu ya kuliah ya sekarang kalau yang dipikir yang misalnya di politisi, ada yang sudah bahkan mahasiswa saya itu ada yang sudah menjadi gubernur. Nah, ada yang menjadi bupati. Kan? Ada yang jadi menteri. Kalau dia bergerak di bidang politik. Karena memang itu. Tapi kalau saya sebagai PNS, yang harus saya pikirkan adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kan begitu ya. Melalui, karena saya fungsinya adalah mengajar di pelatihan-pelatihan, bagaimana saya memberikan pembelajaran secara baik. Itu aja. Ya, jadi jangan sampai salah. Anda memiliki pola pikir. Oke. Dan yang terakhir adalah praktek etiket pelayanan. Jadi bagaimana Anda memberikan pelayanan yang beretiket, ya. Senyum, salam, sapa itu harus menjadi kebiasaan Anda. Anda melayani cemerut aja gitu ya, kecut aja. Ini bukan karakter PNS, sudah sekalian. Baik, saudara sekalian, saya kira itu ya overview kaitan dengan materi yang ada pada agenda 3. Ada pertanyaan? Mohon izin Pak, pengen bertanya Pak. Silakan, siapa ini? Esti Pak. Wah, ST ini saya kasih nilainya 3 ini. Yang nanya aja udah 3 ini. Belum ngatain apa-apa ini. Ya. Gimana ST? Pak, sedikit bingung tentang yang WOG. Karena
kebetulan saya sebagai calon dosen itu integrasinya seperti apa ya Pak ya? Mm-mm. Saya kepikiran itu kalau untuk WOG itu adalah pada saat pelayanan ke mahasiswa masalah bimbingan. Itu kan integrasi antara pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga mahasiswa. Kemudian hasil dari itu kan nanti terintegrasi juga kepada jurusan. Saya berpikirnya seperti itu, Pak. Apakah Ya, salah? dalam atau pendekatan tidak? yang sempit bisa dimaknai seperti itu. Tapi kalau dalam pendekatan yang sangat luas, ya, Esti, itu kita bisa berbicara kayak tadi itu yang saya katakan. Itu kemarin itu ada mahasiswa, bukan mahasiswa, peserta pelatihan PKN 2 yang saya bimbing itu dia membangun suatu interoperabilitas berbagai sistem yang ada di pemerintah daerah. Jadi setiap SKPD yang lebih dari 30 SKPD asalnya dia mempunyai sistem masing-masing. Ya. Jadi parsial dia miliki sistem parsial. Nah, kemudian dia membangun suatu sistem bagaimana menginteroperabilitaskan ya antar sistem-sistem yang ada itu sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi, satu sistem yang terintegrasi. Misalnya itu. Jadi itu integrasi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi. Jadi tidak mesti dalam satu kelembagaan tertentu. Nah, tapi itu hanya dalam pelaksanaan tugas. Sehingga hal-hal tertentu yang biasa bisa dikerjakan oleh setiap instansi, sekarang itu tidak perlu. Cukup misalnya satu karena sudah terkoneksi dengan yang lain, menjadi terintegrasi. Nah, menjadi lebih efisien kan, misalnya seperti itu. Itu ya. Contoh lain juga banyak, adik-adik sekalian. Sekarang itu banyak ya layanan-layanan publik yang sudah menerapkan konsep whole of government ini. Ya, jadi dia tidak harus bekerja secara parsial masing-masing, tetapi dia lakukan. Jadi hal-hal yang menjadi irisan itu, menjadi kepentingan bersama itu, tidak usah dilakukan 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Contoh lain misalnya, ya, adik-adik sekalian mungkin sekarang masih melihat ya, saya tidak tahu di kota Anda itu, seringkali misalnya itu pembangunan itu baru saja misalnya itu, katakanlah pembangunan fisik lah yang gampang dilihat ya, baru saja misalnya jalan itu dibangun, tiba-tiba sudah ada galian lagi. Misalnya seperti itu ya. Galian selesai ditutup, sebulan kemudian itu digali lagi untuk memasang utilitas yang lain seperti itu. Itu suatu cerminan bahwa pembangunan belum menggunakan pendekatan WOG. Jadi koordinasi, integrasi, dan kolaborasi itu belum bisa berjalan. Kalau misalnya itu kita sudah berjalan, tidak akan terjadi seperti itu. Ya, jadi adik-adik sekalian, termasuk juga kalau kita lihat fenomena kota, ya misalnya sekarang itu banjir lah, misalnya sampah lah, misalnya seperti itu, atau lalu lintas kah, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu cerminan bahwa pembangunan yang dulu kita laksanakan mungkin itu belum mengedepankan pendekatan whole of government seperti itu. Ya, jadi itu beberapa contoh saja ya, Esti. Itu beberapa contoh ya. Dalam lingkup yang kecil, misalnya itu antar instansi, bahkan tadi disebutkan antar unit di suatu fakultas tertentu, misalnya segitu, itu bagaimana dia berpikir satu gitu ya, bahwa inilah satu kesatuan. Kayak kita misalnya itu tubuh ya, ada sekalian, ya itu kita juga nih kalau kita ilustrasikan di dalam tubuh kita ya, kita itu harus berpikir WOG nih. Kalau kita dalam ini pura-puranya ya, harus berpikir WOG. Jangan mentang-mentang misalnya itu karena paru-paru saya sakit misalnya gitu ya, saya obati tapi tidak menghiraukan yang lain. Ya nggak peduli. Yang penting paru-paru saya sembuh. Ya efeknya mau jadi kolesterol tinggi, mau jadi darah tinggi, mau jadi misalnya itu asam urat meningkat misalnya itu, atau misalnya itu misalnya itu usus menjadi rusak, nggak peduli. Yang penting paru-paru saya sembuh. Tidak begitu kan? Ya, tidak begitu. Kita harus berpikir holistik. Harus berpikir sistemik sekalian ya. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu pasti akan terkait dengan yang lainnya. Ketika kita melakukan sesuatu itu pasti berdampak kepada yang lainnya. Ketika kita melakukan sesuatu pasti juga memerlukan kontribusi dari yang lainnya. Intinya itu WOG itu. Ya, baik itu integrasi, koordinasi ataupun juga kolaborasi. Begitu Esti? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Esti. Masih ada? Masih ada saudara sekalian? Karena masih ada satu sesi lagi nih.
untuk penjelasan tugas ya. Tugasnya kan belum dijelaskan. Meskipun semua tugas sudah saya upload di Kolabjar ya. Ada sekalian, sekali lagi semua tugas yang harus Anda lakukan itu sudah diupload di Kolabjar. Ada sekalian, saya ingin tekankan gini, seringkali ada peserta mengeluh. Aduh Pak, katanya itu tugasnya begitu banyak. Adik-adik sekalian, latar yang sekarang dibandingkan dengan yang dulu itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang dulu sekali lagi ya. Dulu itu, zaman saya misalnya itu, pelatihan dasar CPNS atau prajabatan itu 2 bulan ada di kampus. Ya saya di Jakarta, hanya pulang seminggu sekali. Setiap hari saya dijejeli dengan berbagai materi dan tugas sampai dengan malam hari. Bayangkan. Bahkan juga tidak jarang itu, dulu itu ada pembekalan fisik. Zaman sebelum saya ada sampai dengan ngoronang, tahu ngoronang? Merangkak gitu ya, kayak semi militer gitu ya. Itu prajabatan dulu. Sekarang enggak kan? Anda mendapatkan pembelajaran prajabatan di rumah, tidak meninggalkan keluarga, ya kan? Tidak meninggalkan aktivitas yang lain. Enak sekali ya, saudara sekalian itu. Hanya memang tugasnya agak banyak. Nah, tugasnya dibandingkan yang dulu ya masih sedikit. Yang dulu lebih banyak lagi. Tapi itu di kampus terus. Saya itu di Jakarta 2 bulan sekalian. Paling bisa pulang seminggu sekali, hari Sabtu sore gitu ya. Udah Ahad udah balik lagi ke Jakarta lagi, bayangkan saudara sekalian. Dan di asrama, ya. Dulu itu ada yang di mesnya, saya agak mending katanya di Ilan dulu itu. Tapi ada, terutama guru-guru itu katanya di barak gitu ya. Nah sekarang itu tidak ya. Jadi ada yang sekalian mendapatkan pelatihan dasar CPNS atau prajabatan itu hanya ya klasikalnya itu kan cuma berapa hari? 6 hari ya. Dulu sekali lagi klasikal 6 hari, 6 hari. 6 hari ya, Sti. 6 hari. Nah, gitu ya. Oke, ini udah lebih waktunya, tapi nggak apa-apa ya, saudara sekalian. Saya akan jelaskan tugas dulu ya. Mohon perhatikan ini penjelasan tugas. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Bentar. Atau minggu. Bentar, saudara sekalian ya. Sudah muncul? Halo, Sudah, sudah Pak. muncul? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, oke. Saya sekarang akan jelaskan penugasan. Tugas ini ada 2 macam, ada tugas kelompok, ada tugas individu dan tugas kelompok ya sekalian. Tugas hari ini, hari pertama ini. Hari ini sekali lagi. Sekalian, tugas hari ini. Apa tugas hari ini? Yang pertama, Anda membuat video monolog tentang aku dan instansiku. Ya, sekali lagi Anda bikin video monolog ya, aku dan instansiku. Anda tidak usah pergi ke studio, Anda cukup pakai HP saja. Ya, Anda rekam tentang aku dan instansiku. Buat video yang menarik dengan durasi maksimal 3-5 menit. Video diposting di sosial media Instagram Anda. Upload juga di LMS di Kolabjar paling lambat hari ini tanggal 25 Agustus jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas. Ketentuan videonya nih. Video diawali dengan pemaparan tentang profil instansi yang antara lain meliputi nama instansi, visi, misi, nilai dasar, dan struktur instansi atau struktur organisasi instansi. Selanjutnya, jelaskan tentang tugas Anda di instansi yang menggambarkan tugas apa yang Anda lakukan di unit kerja, jenis layanan yang diberikan, standar layanan yang harus dicapai, dan bagaimana keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi. Jadi Anda merekam sendiri. Berikan juga ulasan tentang apa yang Anda akan lakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas Anda menjadi lebih baik. Wah, begitu. Jelas ya? Video monolog. 1. Ini tugas pertama sekalian ya. Hari ini. Oke. Praktek. Oke, jelas ya ini? Anda keberatan enggak? Tidak boleh keberatan. Kalau Tidak, keberatan Pak. berarti Anda keberatan jadi PNS ya. Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Tugas kedua, masih individu. Buatlah learning journal yang berisikan progres ya.
kaitan dengan kegiatan hari ini sekalian. Uraikan apa yang Anda jalani dalam menyelesaikan tugas, buatlah produk learning journal dalam bentuk rekaman suara. Tidak usah dalam bentuk tulisan. Anda bicara sendiri di depan handphone Anda 3 menit. Apa yang Anda dapatkan pembelajaran hari ini. Gitu ya. Dari agenda 3 ini. Bukannya pembelajaran pada saat sinkronus saja, termasuk juga pada saat asinkronus. Anda misalnya diskusi kelompok, nanti akan ada diskusi kelompok. Anda misalnya itu membuat tadi apa lagi? Video monolog. Apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari situ ya. Kemudian learning journal dikumpulkan dan diupload di LMS tanggal 25 Agustus, paling lambat jam 23.59. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Masih tugas hari ini. Tugas hari ke-1. Ini tanggal 25 Agustus ya. Ini tugas kelompok. Bagi kelompok menjadi 2 subkelompok. Sudah saya bagi di Kolabjar, jadi Anda tidak usah membagi lagi. Satu kelompok membuat video role play tentang good practice. Satu kelompok membuat video role play tentang bad practice dengan perspektif mata pelatihan agenda 3, yaitu manajemen ASN, WOG, dan juga pelayan publik. Jadi 5 orang nanti satu kelompok. Si A berperan apa, si B berperan apa, si C berperan apa. Misalnya gini, Anda akan mempraktekkan misalnya itu pelayanan di KUA. Misalnya ya, contoh ya, pelayanan di KUA. Nanti ada yang bertugas sebagai kepala KUA, ada yang bertugas sebagai penerima layanan, ada yang bertugas sebagai tamunya masyarakat, ada yang bertugas sebagai pengantinnya, misalnya ya, misalnya seperti itu. Nah, yang belum menjadi pengantin bisa jadi diperankan jadi pengantin supaya cepat ya. Jadi doa kan. Ya, misalnya seperti itu sekalian. Nah, nanti sesuai dengan perannya Anda praktekkan. Praktek pelayanan yang baik satu kelompok dan juga praktek pelayanan yang tidak baik satu kelompok. Ya. Kemudian apa? Upload di akun YouTube beserta. Mungkin Anda punya akun sendiri kan? Kemudian upload juga di LMS paling lambat 25 Agustus 2021 jam 23.59. Ini juga. Nah, khusus untuk ini saya akan berikan toleransi. Ya. Anda minta sampai jam berapa kira-kira? Untuk yang kelompok ini, hari ini. Karena kita mulainya jam 3 nih, saya boleh toleransi, kasih toleransi. Karena mulai jam 3 ini pembelajaran kita, saya boleh. Misalnya sampai besok hari apa? Kamis, Pak. Itu kan nggak sinkron. Sampai hari Kamis misalnya itu jam 10 misalnya, boleh? Ya, besok kan nggak ada sinkronus ya? Tidak ada sinkronus kan? Nah, saya kasih waktu besok sampai besok jam 10 pagi deh. Jadi Anda boleh mengupload untuk ini, video ini, besok jam 10 pagi boleh. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Toleransi ini, karena pembelajaran kita ini mundur. Toleransinya. Karena kita mundur 2 jam dari jam 1 ya. Karena harusnya jam 1 ini pembelajaran. Ya. Oke. Itu tugas hari pertama, saudara sekalian. Jelas ya, bikin video role play. Pelayanan yang baik dan pelayanan yang tidak baik. Satu kelompok, pelayan baik. Ini aja, kelompok 1 itu good practice, kelompok 2 bad practice ya. Itu sudah saya bikin di Kolabjar, itu pengelompokannya. Sekarang tugas kelompok hari ke ini apa namanya? Ini lanjutan ya, masih tugas kelompok hari ke-1. Ketentuan videonya role play mengandung sebagian aspek-aspek dari setiap mata pelatihan agenda 3 antara lain tentang kedisiplinan, tentang kesadaran pengembangan kompetensi, tentang kewajiban PNS dalam melaksanakan tugas, tentang etiket pelayanan, prinsip-prinsip pelayanan publik, kolaborasi, koordinasi dan seterusnya ya. Jadi Anda cerminkan tuh dalam bermain peran itu. Ya. Misalnya ketika bad practice bagaimana yang tidak beretika, bagaimana misalnya itu yang tidak memperhatikan prinsip transparansi, bagaimana misalnya itu yang tidak memperhatikan prinsip nah seperti itulah akuntabilitas dan sebagainya gitu ya. Bagaimana yang tidak mengedepankan kolaborasi dan seterusnya ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada naratornya ya yang menjelaskan tentang aspek yang di role playkan itu. Jadi ada narator nanti. Jadi ketika misalnya itu tayangan itu nanti ada naratornya ya. Yang menerasikan misalnya gini, ini contoh misalnya itu pelayanan publik yang tidak memperhatikan prinsip akuntabilitas, praktekan gitu kan. Itu ada narator itu seperti itu maksudnya. Oke ya, itu
Sekarang tugas individu hari kedua. Hari kedua nih, berarti hari Kamis. Anda boleh mulai dari jam 10, karena jam 10 tadi saya membolehkan untuk upload yang video role play. Buat learning journal yang berisikan progres. Nah, ini masih sama dengan tadi, Pak. Ya, tugasnya sama dengan tadi, tapi tentu learning journal yang terkait dengan pembelajaran yang didapatkan pada hari yang kedua, hari besok. Kan nggak ada sinkronus. Saya katakan, yang disebut dengan learning journal itu bukan hanya berisikan tentang sinkronus saja. Pokoknya apa yang Anda dapatkan pada saat pembelajaran ini. Gitu ya. Baik itu sinkronus ataupun juga asinkronus. Tugas individu kedua, apa nih? Mengidentifikasi isu. Tetapkan 3 isu pada institusi Anda untuk masing-masing 3 mata pelajaran. Isu itu masalah. Masalah manajemen ASN di tempat Anda apa? 1, 2, 3. Ya. Masalah pelayanan publik apa? 1, 2, 3. Gitu. Tapi disertai dengan kondisi deskripsinya. Kondisi masalah, kemudian juga dampaknya jika masalah itu tidak diselesaikan, dan pihak-pihak tertentu yang terkena dampak dari masalah itu. Tuh, ya. Tulis dalam format yang kreatif paling banyak 5 halaman. Paling banyak 5 halaman. Upload di LMS bentuk PDF paling lambat tanggal 26. Jadi hari besok. Ini tugas individu. Jam 23.59. Ya. Kemudian tugas individu yang kedua itu apa? Menganalisis, maaf, saudara sekalian, ini tugas individu pertama learning journal, tugas individu kedua adalah mengidentifikasi isu, tugas kelompoknya adalah menganalisis kasus. Ya. Kelompok dibagi dua. Subkelompok 1 menemukan 1 bad practice pelayanan publik. Jadi Anda cari dulu kasusnya yang terkait dengan bad practice. Ya, yang jelek, pelayanan jelek. Misalnya ada berita di koran. Misalnya itu rumah sakit X melakukan malpraktek, misalnya itu. Misalnya seperti itu. Atau misalnya Badan Pelayanan atau KUAA melakukan pungutan liar, bla bla bla, misalnya seperti itu. Itu bad practice. Kemudian Anda analisis kasus itu. Nah, kelompok 2 menemukan good practice. Ya, masing-masing subkelompok menganalisis kasus dari perspektif mata pelatihan manajemen ASN. Jadi analisis, tapi analisisnya dari perspektif ini, mata kuliah atau mata pelatihan yang 3. Ya. Kemudian masing-masing subkelompok menetapkan rekomendasi sebagai upaya mempertahankan good practice yang ditemukan dan upaya memperbaiki bad practice yang ditemukan. Nah, jadi kalau kelompok 1 berarti upaya memperbaiki bad practice, kelompok 2 upaya untuk mempertahankan good practice. Itu tugas kelompok yang kedua. Nah, ini ketentuannya sekalian dibaca lagi. Yang penting tadi ya, diupload hari besok jam 23.59. Nah, untuk hari ketiga tidak ada tugas kelompok, hanya individu saja. Ya, apa? Yang pertama adalah lanjutan dari hari kedua. Tadi kan sudah mengidentifikasi isu. Ya. Apa? Yang pertama adalah mencari core isunya. Ya, memilih isu mana yang paling utama di antara isu yang hasil diidentifikasi itu. Setelah mendapatkan core isunya, cari penyebabnya. Anda bisa menggunakan USG, APKL, atau misalnya itu fishbone yang sudah dipelajari di agenda 1 ya. Setelah itu, cari gagasan kreatif Anda apa untuk menyelesaikan isu tersebut. Anda boleh kalau sudah punya pemikiran untuk aktualisasi, boleh menggunakan itu. Justru sebenarnya ini saya atau kami ya para fasilitator itu memberikan penugasan ini itu untuk supaya mempermudah Anda ketika Anda coaching di agenda 4. Jadi Anda sudah tahu isunya apa, identifikasinya apa, core isunya apa, penyebabnya apa, gagasan kreatifnya apa. Jadi ketika bertemu dengan coach itu Anda sudah enak gitu ya, seperti itu. Tuh, yang pertama. Yang kedua adalah membuat learning journal. Itu di hari ketiga. Oke, ada sekalian? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Waktu sudah lewat? Supaya cepat-cepat, kata Zakiuddin, aduh cepat Pak Baban, saya ingin cepat-cepat mengerjakan tugas, katanya. Wih, luar biasa. Ya, kelihatan ini. Intan, mau cepat-cepat melaksanakan tugas ya? Ngerjain tugas. Saran saya ya,
kalau hari pertama, hari kedua itu diskusikan dulu tugas kelompok. Setelah tugas kelompok baru yang individual. Jadi supaya tidak ada beban, ya tugas kelompok dulu, baru setelah itu tugas individual. Tugas individual kan sebenarnya bikin learning journal sama bikin identifikasi isu, aku dan instansiku itu kan hanya video rekaman saja ya. Anda bikin konsepnya dulu, takut kemana-mana ngelantur gitu ya. Kemudian Anda nanti bacakan gitu ya. Itu yang saya sarankan ya. Misalnya learning journal, Anda bikin konsep dulu, apa yang Anda dapatkan hari ini di konsep, kemudian Anda bacakan nanti di depan rekaman, di depan HP Anda misalnya seperti itu. Baru diupload, kan gitu ya. Tidak usah terlalu menggunakan alat perekam yang bagus gitu ya. Cukup dengan HP saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, syukur berarti sudah mengerti semuanya. Siap, cukup jelas Pak. Sudah jelas ya? Anda bisa baca lagi di Kolabjar. Semuanya sudah diupload di Kolabjar ya, sekalian. Itu Angga, ada pertanyaan Angga? Iya Pak, itu kan yang tugas kelompok untuk di hari pertama itu kan sudah dibagi dua, kelompok 1 dan 2. Itu yang kelompok 2 bad practice-nya Pak. Jadi dalam satu video itu isinya tentang bad practice semua. Yang tugas hari keberapa? Hari pertama Pak, yang kelompok. Ini. Hari pertama? Iya, yang kelompok. Ini yang ini? Iya Pak. Ya, jadi di hari pertama itu membuat satu bad practice, yang dua adalah good atau satu good practice, yang kedua adalah bad practice. Jadi, tapi Anda harus cerminkan semua yang ada pada materi, semua materi yang ada pada agenda 3 itu, manajemen ASN, WOG atau juga pelayanan publik, ya. Jadi sekali lagi, yang satu adalah good practice, yang satu lagi adalah bad practice. Kalau misalnya itu Angga mau dua-duanya, monggo, silakan. Ya, kalau mau dua-duanya boleh enggak? Ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Zaki? Cukup Pak. Ini apa namanya, laki-lakinya cuma ada 2 orang. Miko, ada pertanyaan Miko? Sudah cukup Pak, insya Allah. Cukup ya? Ada. Riz, Aris, Ya Pak, sudah Pak. Koim? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Oke, kalau gitu cukup semua ya. Tidak ada pertanyaan? Cukup Pak. Saya ingin ingatkan saudara kalian, ini banyak kejadian. Tiba-tiba nge-WA ke saya. Pak, mohon maaf, saya salah mengupload tugas, dia bilang gitu. Harusnya di tugas individu, ini tugas kelompok. Harusnya tugas individu yang satu, ini kedua. Karena mungkin buru-buru atau mungkin nggak tahu saya itu. Nah, tolong perhatikan sekalian, sebelum mengklik itu Anda perhatikan benar itu. Jangan sampai Anda keliru, karena tidak bisa diulang lagi. Ya, tidak bisa diulang lagi. Jadi Anda jangan sampai salah mengupload tugas seperti itu. Ya. Siap, Pak. Baik, Siap. saya kira cukup ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, Mbak Tina. Mohon maaf ini agak terlambat, agak melebihi waktu ya. Hampir 20 menit, bukan hampir ya 20 menit ya lebihnya. Karena karena saking semangatnya nih, peserta semangat semua. Iya. Ya. Semangat. Dan Karena semuanya narasumbernya ingin cepat-cepat semangat, mengerjakan Pak. tugas. Gimana? Semangat. Iya. Harus Terima semangat kasih banyak, 45 dong. Bapak. Iya, harus semangat 45. Iya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Mohon maaf, sampai jumpa di hari Jumat. Ya, Betul. hari Jumat. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Makasih, teman-teman boleh Bapak. dong kita kasih aplaus buat Pak Baban ya, yang sudah banyak sharing sampai Terima kelebihan kasih, waktunya terima lumayan kasih banyak. semuanya. Pak Baban, alhamdulillah hatur nuhun pisan kita ketemu lagi Bapak ya 2 hari setelah ini, hari Sami-sami Mbak Tina. ya Pak ya, Jumat pada pukul 13 kalau di jadwal. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan Pak Baban ya Pak ya. Nanti saya sesuaikan karena saya ini masih di Boleh, lokasi boleh. ini. Boleh Nanti saya Bapak. informasikan ke Mbak Tina ya Mbak Tina. Baik, Kalau baik. misalnya ada Nanti perubahan kita jadwal, tetap di hari Jumat, cuman jadwal waktunya nanti akan menyesuaikan. Gitu boleh ya. Bapak. Nanti Mohon kita maaf. sesuaikan dan komunikasikan Pak ya. Baik, Mbak. Baik. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi sinkronus 1 kita pada agenda 3.
Dan saya pikir berkesan sekali Pak. Tadi saya mau merimain diri saya sendiri juga pada saat Pak Baben bilang mindsetnya ASN itu harusnya beda dengan mindset pebisnis dan politisi ya. Kalau misalnya politisi bagaimana caranya meraih kekuasaan, kalau pebisnis bagaimana cara meraih keuntungan, tapi ASN itu bagaimana cara berkontribusi, begitu Pak ya? Betul Mbak Tina. Luar biasa. Nah, mungkin ini harus harus betul-betul membekas nih di hati para calon ASN Kementerian Agama ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan. Baik, Pak, terima kasih dan kita akan bertemu kembali kepada teman-teman para peserta juga. Terima kasih atas aktifannya dan silahkan dikerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak narasumber kita ya. Mudah-mudahan lancar semua. Kalaupun ada kesulitan akan bisa dikomunikasikan bersama. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya Pak. Insya Allah nanti hari Jumat. Oke, boleh live Bapak. Izin ya. Iya, mana Bapak silakan boleh di live. Ya teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ya. Silakan dikerjakan tugas-tugas yang tadi katanya belum diupload. Silahkan diupload ya, walaupun waktunya sedikit kan tadi diperbanyak sampai besok ya. Siap, Bu. Oke, baik. Saya akhiri, boleh leave meeting semuanya. Saya end dulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.